Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini agenda 4 Apem 5, kupas tuntas agenda pemilu kada Bawaslu Kabupaten Klaten. Hari ini, Senin 25 Januari 2020, agenda kita hari ini kupas Apem spesial dengan tema publikasi ringkasan capaian kinerja hasil pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Kupat Apem kali ini sangatlah berbeda dikarenakan biasanya publikasi ini dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi karena masih ada dalam kondisi COVID-19, maka dilaksanakan secara daring. Acara yang pertama yaitu penyampaian pengantar dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bapak Arif Abdul Rahman, SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, yang kami banggakan teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Klaten, dan tentu terkhusus teristimewa teman-teman jajaran pengawas ad hoc di tingkat Kabupaten Klaten, mulai dari Panwas TPS, Panwas Desa sampai dengan Panwas Kecamatan. Karena hasil kinerja kami Bawaslu Kabupaten Klaten ya lepas dari kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Panwas ad hoc kami di tingkat kabupaten. Mereka, teman-teman Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Panwas TPS adalah wajah-wajah kami Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan tingkatan. Tanpa kerja-kerja mereka, tanpa hasil pengawasan mereka, tanpa kemauan yang kuat dari teman-teman Panwas ad hoc kami ini, maka kami tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal, juga tidak bisa melakukan penanganan pelanggaran secara maksimal. Karena memang beberapa nanti yang disampaikan, beberapa diantaranya adalah memang hasil kerja-kerja pengawas desa, pengawas kecamatan, bahkan juga pengawas TPS. Tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengawasannya saja, tetapi juga beberapa hal berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran. Maka dari itu kami Bawaslu Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan merasa bangga-bangganya kepada teman-teman Panwas ad hoc kami di setiap tingkatan. Kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten yang akan kami sampaikan tentu adalah hasil-hasil pengawasan, hasil-hasil kerja-kerja pengawas di tingkat Kabupaten Klaten selama Pilkada 2020 ini. Semua nanti terangkum dalam laporan kinerja-kinerja kami ini. Tujuannya adalah sebagai upaya kami menyampaikan kepada masyarakat secara luas ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran dalam upaya mengawal proses demokrasi di Kabupaten Klaten. Tentu semua juga tak lepas dari sumbangsih masyarakat yang bersedia menjadi pengawas partisipatif, masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengawasan, masyarakat yang memberikan informasi sekecil apapun kepada kami dan jajaran kami yang berkaitan dengan proses-proses pilkada di 2020. Maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu, sudah melakukan, sudah bersama kami mengawal proses demokrasi ini. Pada Kapolres Klaten yang sudah
melakukan kerjasama dengan kami dalam proses penanganan pelanggaran, kemudian mengawal proses demokrasi, mengawal proses kampanye dan sebagainya. Bapak Kajari Kabupaten Klaten yang juga bersama dengan Kapolres Kabupaten Klaten menunjuk personelnya, mengirim kepada kami untuk bergabung dalam sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Klaten. Juga Kepala Satpol PP yang dalam hal kami melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye, membantu tugas-tugas Kabupaten Klaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Klaten. Tak lepas tentu Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Klaten yang sudah memfasilitasi teman-teman Panwas Kecamatan, teman-teman Panwas Desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian publikasi oleh Koordinator Hukum, Humas, dan Data Informasi kepada Bapak Azib Trianto, STMH. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten dan segenap sahabat-sahabat Bawaslu yang ada dimanapun berada, dan juga teman-teman media yang menyimak live streaming baik melalui YouTube maupun Instagram Bawaslu Kabupaten Klaten, dan juga teman-teman jajaran pengawas baik pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan maupun pengawas TPS yang menyaksikan live acara pada pagi hari ini, dan juga seluruh masyarakat warga Kabupaten Klaten yang pagi hari ini meluangkan waktu untuk menyimak secara live acara publikasi hasil kinerja pengawasan selama pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020 ini. Sebelumnya tentu mari kita tak henti-hentinya menyanyikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sampai saat ini, pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan, lahir dan batin, dan insya Allah terbebas dari virus corona. Dan teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, ada beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat Klaten pada umumnya, tentang hal-hal yang kemarin sudah kita lakukan selama pilkada tahun 2020 ini. Tetapi sebelum kami menyampaikan beberapa hal capaian-capaian kinerja pengawasan tahun 2020 ini, perlu kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu, tapi juga sudah disampaikan ucapan terima kasih dari Ketua Bawaslu, tapi juga secara pribadi maupun lembaga-lembagaan, kami secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Klaten maupun teman-teman sentra Gakumdu yang tergabung di penegakan hukum terpadu antara Bawaslu, Kejaksaan maupun Kepolisian, dan juga masyarakat Kabupaten Klaten yang telah aktif mengawasi juga sebagai pengawas partisipatif di pilkada tahun 2020 ini, dan juga terima kasih juga pada sahabat-sahabatku Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten yang selama ini sudah bersinergi bekerja sama guna kelancaran dan suksesnya pilkada tahun 2020 ini. Tentunya juga yang teristimewa bagi sahabat-sahabat teman-teman kami pengawas kecamatan, yang mana pada bulan ini masa akhir panjenengan semuanya mengabdi di jajaran pengawas di Bawaslu Kabupaten Klaten ini, dan juga kepada teman-teman sahabat-sahabatku pengawas desa, kelurahan, dan pengawas kecamatan yang luar biasa kemarin di dalam tugas-tugas pengawasan. Banyak sekali dinamika yang Anda semuanya juga rasakan kemarin di lapangan.
tetapi ini membuat kita tentunya akan semakin membentuk diri kita semakin lebih baik lagi, karena setiap tugas, setiap kerjaan tentunya pasti juga ada risiko dan sebagainya. Tetapi ini kita jadikan sebagai pelajaran kita, sebagai evaluasi kita bersama ke depan supaya lebih baik lagi tentunya. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat Bawaslu yang ada di manapun berada, yang selanjutnya mungkin presentasi bisa disampaikan, mungkin bisa juga biar nanti tahu masyarakat. Adapun kegiatan tentunya kerja kami di Bawaslu selama ini menerapkan 3T. Apa itu 3T? Adalah 3T itu adalah terencana, terukur, dan terarah. Ada dasar hukum yang mendasari apa yang kami lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan juga Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di jajaran Badan Pengawas Pemilu. Dan yang terakhir juga adalah surat instruksi atau surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001-02-02-201-2021 tertanggal 7 Januari tahun 2021 perihal instruksi penyelenggaraan publikasi laporan kinerja pengawasan tahapan pemilihan secara serentak tahun 2020 ini. Adapun maksud dan tujuan kegiatan publikasi ini diantaranya adalah bahwa kita menyadari keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu ciri yang penting di negara demokrasi kita, yang menjunjung tinggi tentang kedaulatan rakyat. Karena demokrasi atau pemilihan apapun ini adalah sarana kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi publik ini merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik. Di Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai badan publik senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Klaten akan akses informasi yang berkaitan dengan tentunya dalam hal ini adalah pengawasan maupun penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten tahun 2020 ini. Selanjutnya, melalui kegiatan publikasi laporan hasil pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2020 ini diharapkan dapat terpenuhinya hak masyarakat atas informasi capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pengawasan. Selain di dalam tugas-tugas pengawasan selama pilkada kemarin, juga tentunya masyarakat Kabupaten Klaten supaya mengetahui informasi tentang penanganan dugaan pelanggaran maupun proses penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini. Sebelum nanti kami menyampaikan beberapa hal capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, sedikit flashback ke belakang bahwa pilkada tahun ini, tahun 2020 kemarin itu sepanjang sejarah baru kali ini gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri di jajaran penyelenggara pemilu, baik penyelenggara pemilu teknis maupun di jajaran pengawas. Kita ingat pada saat tanggal 21 Maret tahun 2020, KPU RI melalui keputusan KPU nomor 179 ini menunda 4 aktivitas tahapan pilkada di 270 termasuk di Klaten dikarenakan pandemi COVID-19 yang ada di negara kita.
di Indonesia ini ya. Kemudian setelah beberapa bulan, pada saat tanggal 4 Mei tahun 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Perpu atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal tentang perubahan ketika atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian di saat itu juga hasil rapat dengar pendapat antara DPR RI, pemerintah, KPU, dan Bawaslu, maka akhirnya disepakatilah Pilkada lanjutan diselenggarakan 9 Desember tahun 2020. Nah, berikut beberapa capaian tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten. Tentunya kami di dalam bekerja tidak sendirian, dibantu dan juga disupport oleh teman-teman jajaran kami di bawah. Nah, kemarin secara kumulatif jajaran pengawas di Kabupaten Klaten, Bawaslu sampai tingkat pengawas TPS, yang mana secara akumulasi terdiri dari jumlah pengawas di jajaran kami 2.181 laki-laki dan 1.001 ini pengawas perempuan. Nah, ini secara total jajaran kami sejumlah 3.182 yang tersebar di 26 kecamatan, 401 desa maupun kelurahan. Kalau secara persentase jajaran pengawas di Kabupaten Klaten ini 69% ini didominasi oleh kaum laki-laki dan 31% oleh kaum wanita atau perempuan yang sangat hebat tentunya, karena ini di dunia pengawasan ini sangat langka sekali, dan ini menjadi sejarah kami juga keterpenuhan 30% wanita ini ternyata sudah melebihi 31% dari keterpenuhan wanita, yang mana ini luar biasa tantangan di jajaran pengawas, apalagi seorang wanita yang sangat-sangat hebat tentunya. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada jajaran kami pengawas Sri Kandi, wanita-wanita hebat di Kabupaten Klaten yang kemarin tergabung di pengawas TPS maupun pengawas desa kelurahan maupun pengawas kecamatan dan kelurahan. Nah, selanjutnya ini tentang SDM kita yang ada di jajaran Bawaslu maupun pengawas kecamatan sampai ke pengawas desa dan kelurahan serta di pengawas TPS. Berikutnya ini adalah data pencegahan kita selama pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin. Adapun yang sudah kita lakukan, Bawaslu yang sudah kita lakukan adalah karena semangat kita sekali lagi di Bawaslu itu adalah CAT, cegah, awasi, dan tindak. Kita berupaya semaksimal mungkin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pencegahan terlebih dahulu. Kalau sudah dicegah, dikiranya nanti masih melanggar, apa boleh buat, ya kita tentunya akan melakukan penindakan sesuai aturan yang ada. Nah, adapun beberapa upaya pencegahan yang sudah Bawaslu Kabupaten Klaten lakukan adalah melalui beberapa macam strategi. Di antaranya adalah forum-forum koordinasi, forum-forum sosialisasi di masyarakat, di stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Ini kami himpun sebanyak 101 kegiatan forum rakor, baik yang melibatkan masyarakat, tokoh agama masyarakat, kemudian juga stakeholder, kemudian juga ASN, kepala desa, lurah, dan juga
pemilih pemula, aktivis perempuan, aktivis pemuda dan sebagainya. Ini kita himpun diantaranya sejumlah 101 kegiatan forum atau ini dalam upaya pencegahan kita. Dan juga iklan layanan masyarakat baik di radio-radio yang ada di Kabupaten Klaten maupun di media sosial maupun di surat kabar atau media cetak maupun elektronik ini sejumlah 1061 iklan layanan masyarakat yang sudah kita lakukan juga. Nah, kemudian juga talkshow live ini yang kemarin kita kerjasama dengan radio RSPD Kabupaten Klaten. Terima kasih pada mitra kami radio RSPD Kabupaten Klaten yang kemarin kita juga intens menggelar talkshow live tentang tahapan-tahapan Pilkada di tahun 2020 ini. Dan juga Bawaslu Kabupaten Klaten kemarin juga menerbitkan himbauan. Himbauan ini sejumlah 117 himbauan. Kemudian juga melakukan saran perbaikan sejumlah 65 saran perbaikan dan secara cegah langsung di lapangan ini 27 selama kegiatan kampanye mulai tanggal 19 September sampai 21 September sampai 5 Desember kemarin. Nah, ini tentunya upaya-upaya kami maksimal, kita maksimalkan di pencegahan ini. Bisa diamati di infografisnya beberapa strategi upaya pencegahan yang kami lakukan selama Pilkada tahun 2020 kemarin. Dan juga ini ada perkembangan sangat pesat dan ini luar biasa capaian di Bawaslu Kabupaten Klaten di akun media sosialnya. Kemarin untuk follower di YouTube ini nomor 1 se-Provinsi Jawa Tengah di 35 kabupaten kota. Kemudian di Instagram juga followernya sudah mencapai 2.857 walaupun Bawaslu secara kelembagaan baru berumur 2 tahun sejak tanggal 15 Agustus tahun 2018 kemarin, tetapi alhamdulillah masyarakat juga menaruh perhatian luar biasa di Bawaslu ini dengan bukti juga diantaranya adalah mengikuti, mengakses akun-akun media sosial yang ada di Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian juga Facebooknya Bawaslu juga followernya sekitar 2.190. Walaupun ini memang belum maksimal, tapi ini adalah sebagai awalan kami umur 2 tahun ini selama Pilkada kemarin juga sudah awalan yang luar biasa, follower 2.190 di Facebook. Nah, kemudian juga untuk YouTube ini 2.509. Nah, tapi ini sudah ada perubahan sekitar mungkin ya lebih lah. Nah, kemudian di Twitter 677, kemudian website post dan sebagainya ini sekitar 68. Nah, ini adapun media sosial di Bawaslu Kabupaten Klaten nanti bisa masyarakat tag, follow, dan juga mungkin setiap saat info-info apa saja yang berhubungan dengan kepemilikan bisa juga diakses di akun media sosial Bawaslu Kabupaten Klaten. Di antaranya adalah Instagram @bawaslu-klaten dan juga Twitter @bawaslu-klaten, dan juga di websitenya http://bawaslu.go.id, dan juga di Facebook Bawaslu Kabupaten Klaten dan YouTube akun Bawaslu Kabupaten Klaten. Total dari pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten yang sudah lakukan adalah 1.376 total pencegahan selama Pilkada maupun kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kemarin. Selanjutnya rekapitulasi pengawasan kampanye selama Pilkada tahun 2020 kemarin, yang mana kemarin berlangsung kampanye 25 1
September, 26 September sampai tanggal 5 Desember. Ini total pengawasan yang kami lakukan ini tentunya bersama jajaran kami, pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan, dan pengawas TPS. Ini sejumlah 390 pengawasan kampanye dari tanggal 26 September sampai 5 Desember. Kemudian selama masa kampanye ini kita juga menerbitkan surat peringatan sejumlah 12 surat peringatan. Adapun secara rekapitulasi atau ringkasan bisa dilihat di diagram data pengawasan. Ini di paslon 01 ini melakukan kampanye 104, paslon 2 163, paslon 3 123 selama masa kampanye kemarin. Berikutnya adalah rekapitulasi kegiatan kampanye yang melanggar. Karena kemarin ada peraturan di PKPU 13 2020 maupun PKPU 11 tentang kampanye itu. Karena ini masih di tengah pandemi, kemarin memang kita berusaha selain juga pengawasan jalannya kampanye baik tatap muka atau pertemuan terbatas atau maupun di media sosial dan sebagainya. Tentunya ini kita juga bersama-sama aparat penegak hukum dan pemerintah satuan gugus tugas COVID tentunya tentang pelanggaran protokol kesehatan. Kemarin ada 4 pelanggaran protokol kesehatan dan 3 pelanggaran kegiatan lainnya. Nah, pelanggaran protokol kesehatan ini 4 kegiatan kampanye ini dibubarkan Bawaslu karena adanya pelanggaran protokol kesehatan, kerumunan atau mendatangi kerumunan dan sebagainya. Kemudian juga pelanggaran lainnya. Ini ada 3 kegiatan kampanye dilayangkan surat peringatan tertulis kepada tim kampanye di beberapa daerah di Dapil 5, kecamatan dan juga di kecamatan Kalikotes dan sepanjang Jalan Jogjaslur, dan ini melakukan kegiatan di luar kegiatan lain yang mana ini melanggar ketentuan dari peraturan KPU. Nah, kemudian juga rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten kemarin juga telah menangani dugaan penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN, kepala desa maupun lurah maupun juga perangkat desa, kemudian juga penyelenggara teknis dari KPU dan juga kemarin dulu awal-awal sempat viral adalah bupati tentang kasus hand sanitizer dan sebagainya. Hasilnya yang kemarin sudah direkomendasikan ke Kemendagri. Nah, ini adapun di antara penanganan dugaan pelanggaran di Pilkada tahun 2020 kemarin. Berikutnya adalah penanganan perselisihan sengketa antar peserta pemilihan atau PSAP. Dan kemarin tidak ada sengketa antar penyelenggara atau PSBB. Kemarin adanya adalah sengketa antar peserta ini tentang pemasangan APK. Ini ada 2 kasus yang sudah diselesaikan, penyelesaian peserta antar peserta, sengketa antar peserta yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian berikutnya adalah rekapitulasi pengawasan tahapan Pilkada tahun 2020. Kemarin ini kita